Beda dengan Anas, dia manusia khusus. Basyarun lakal basyar, dia manusia tapi tidak seperti manusia. Suatu hari seorang ibu dan anak datang kepada Rasulullah ngasih tahu, ya Rasul, aku punya anak ini sebentar lagi akan mengakhiri masa lajangnya, akan berumah tangga, akan ada pesta pernikahan, tapi aku belum punya biaya. Kata Rasulullah, tunggu sebentar. Rasulullah masuk ke dalam. Dia ambil bajunya, dia lap keringatnya, dia peras. Satu gelas kecil itu keringat Rasulullah diberikan kepada ibu dan anak yang mau nikah. Kata Rasulullah, aku hanya punya ini. Kata sang ibu, alhamdulillah. Itu dibawa pulang, itu kampung, seluruh kampung jadi wangi, jadi harum. Keringat Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sayyidina Muhammad wa azril zalimin min zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azril zalimin min zalimin. وأجرنا من بين الرسالين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين مدى مصطفى سيد المرسلين. والله ربنا على نور المبين مدى مصطفى سيد المرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. basyarun lakal basyar, dia manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Keringatnya itu
jadi parfum. Kalau keringat kita Jadi masalah. terus dari ketiak dikasih tetangga air sadaya. Basyarun lakal basyar. Innalillahi. Gunung takut sama Nabi. Ketika Nabi berada di puncak Jabal Uhud bersama Abu Bakar, Umar, Utsman berempat. Tiba-tiba itu Jabal Uhud, Gunung Uhud bergerak. Gunung kalau bergerak, naon namina? Gempa. Saknes kalau gempa hancur. Itu hancur cuma lindung. Nah, Lindung beda. ya udah. Sempoyongan lah. Kata Rasulullah, uskut ya Jabal Uhud, hai Jabal Uhud, diam, jangan bergerak. Emang mana itu nyahok gitu kata Nabi. Emang kamu nggak tahu siapa nih yang ada di atas? Ini Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, yang seluruh kebaikan Sayyidina Umar banding satu dengan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Hasanatu Umar hasanatun min hasanati Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seluruh kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar banding satu dengan kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelar yang Nabi beri kepada beliau. Karena beliau orang yang pertama percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka diberi gelar dia As-Siddiq, orang yang terpercaya. Kenapa? Dia langsung percaya ketika dapat berita kalau Nabi baru pulang Isra dan Mi'raj. Karena Abu Bakar berkeyakinan Nabi kalau bicara, kalau berkata Jujur. datang dari hawa nafsu, tapi datang dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. yuha. Maka gunung takut sama Rasul. Disuruh berhenti, berhenti. Coba besok kita naik ke Gunung Salak. Tempat pesawat Sukhoi jatuh. Itu pesawat Sukhoi uji coba. Pilotnya dari luar negeri. Jam terbangnya sudah diakui. Pilot hebat. Cuman nggak baca situasi rute Indonesia. Dia langsung jalan. Dia nggak tahu di Indonesia ada salak sebesar gunung. Lagi mau promosi, akhirnya menjadi sebuah kegagalan buat perusahaan tersebut. Karena sombong. Manusia beda dengan Bani Adam, beda dengan Bashar. Memang kamu nggak tahu ada Sayyidina Umar, seorang sahabat yang ditakuti oleh lawan yang kelihatan dan lawan yang tidak kelihatan. Lawan yang tidak kelihatan itu setan takut sama Sayyidina Umar. Malakiyaka syaitanu illa fajjan wasalaka fajjan ghaira fajjika. Setan itu akan mencari jalan lain jika bertemu dengan Sayyidina Umar. Dia pilih jalan lain. Sebab baru masuk
2 hari Rasulullah lihat mau subuh itu Sayyidina Umar lagi ngiketin setan di pohon korma. Allah. Kalau Sayyidina Umar masih ada sekarang, itu ketua-ketua partai diketik. Gantung. Curang kamu. Kemarin waktu pilpres, kursi di parlemenmu jadi tambah banyak gara-gara Anies. Sekarang giliran pilkada, kenapa kamu tinggal diiket-iketin sama Sayyidina Umar? Kamu nggak tahu ada Sayyidina Utsman, seorang sahabat yang seluruh malaikat malu kepada Sayyidina Utsman. Insya Allah dapat gelar Zunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya, karena istrinya yang pertama putrinya Rasulullah meninggal dunia. Meninggal apa mati? Meninggal, Wafat. Coba diingat bacaan saat sholat, doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya Mau mati. wa mamati. Kalau diganti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wafat. Az-Zaitun. Jangan diganti. Istri pertamanya wafat, dikasih lagi sama Rasul putri keduanya, maka dapat gelar Zunnurain, orang yang punya 2 cahaya. 2 istrinya itu dua-duanya putri Nabi Muhammad. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim. Wah. Wafat lagi. Nabi sampai berkata, lau inni salifah lazawwajtuka. Seandainya aku punya anak yang ketiga, akan aku nikahkan lagi dengan Sayyidina Utsman. Suatu hari Rasulullah lagi bincang-bincang sama Abu Bakar. Sayyidina Utsman lewat, baju Nabi tertiup angin agak sedikit naik, buru-buru Nabi perbaiki. Kata Abu Bakar, ya Rasul, kenapa Utsman lewat kau memperbaiki baju? Aku malu sama orang yang seluruh malaikat malu kepada. Ya Allah. Ini ada orang kagak punya malu. Mas. pengen terus jadi Katanya waktu ngomong, nanti Indonesia bakal meroket, bakal naik. Kagak tahu yang meroket utang. Astagfirullah. betul. Insya Allah. Kesian Prabowo, belum dilantik, duitnya udah dipinjam 600 triliun. Sama dia dipinjam. Mulyono nggak usah disebut. Udah pada Raja Jawa. itu gunung takut kepada Nabi, kepada para sahabat. Di dalam Al-Quran, kalau kita belajar bahasa Arab, gunung itu kalimatnya Jabalun atau Jibalun jamak. Ayat yang terkait dengan Jabalun, dengan gunung, dalam surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutashabbi'an min khasyatillah. Allahu Akbar. Wajahna sadayana apal Quran. Ya Rabbal Alamin. Hah? Ujungnya doang. Ujungnya doang. Emang ujung yang penting.
Udah jangan pakai nanya ujung apa. Tombak. Tombak. Ujung tombak. Oh, merasa dia. Iya. Merasa. Terlambat. Tell me. Pengaruh gizi makanan. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, seandainya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu di atas gunung khasyian, itu gunung punya sifat tawadu, enggak mau. Kalau dia mau, Allah Ta'ala paksa mutasoddian. Gara-gara Al-Quran diturunkan, gunung itu bisa hancur berantakan. Min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada orang enggak takut sama Allah, disumpahnya pakai Quran, disumpahnya pakai Quran, disumpahnya pakai Quran, disumpahnya pakai Quran. Tapi isi Al-Quran enggak. Aduh, pinter-pinter isi Al-Quran enggak diamalin katanya. Orang pinter begitu tuh. Enak ceramah di depan jamaah yang pinter. Udah nyambung aja. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazafuhu jahannam. Ketika dia dilantik di atas kepala Quran, Quran mengatakan kalau dia menjadi seorang aparat di sebuah negara, kemudian dia salah gunakan pangkatnya itu untuk membunuh orang yang beriman muta'ammidan, dengan sengaja, maka orang itu tempatnya di neraka jahanam. Ingat kasus KM50 di Kerawang? Masih remaja, masih muda-muda, muhibbin, pencinta para ulama, pencinta para habaib, pengawal zuriyah Rasul. Ya Allah, keluarga Nabi itu dalam Al-Quran banyak istilahnya. Yang pertama, kerabat. Kata Allah, katakanlah hai Muhammad, dalam menyampaikan ajaran tidak meminta upah, tetapi yang aku minta illal mawaddata fil qurba, yang aku minta hanya cintailah ahli kerabatku. Sahabat nanya, wa man qarabatuka ya Rasul, siapa yang kau maksud melalui ayat Allah ahli kerabatmu? Rasulullah menjawab sambil berdoa. Dipanggil Fatimah wa benahuma, kedua anaknya Hasan dan Husain, wa Aliun khalfaha, Sayyidina Ali ada di belakangnya. Kemudian Nabi, Allahumma haula'i ahli, ya Allah inilah ahli kerabatku. Begini, diikat dalam satu ikatan sorban panjang. Siapa yang mencintainya sama dengan mencintai aku. Siapa yang membencinya sama dengan membenci aku. Silahkan di hari kiamat cari nabi selain aku. Nggak ketemu tuh dia nanti. Nggak ketemu tuh dia sama nabi yang benci sama Habib. Ayat ke orang yang benci sama Habib ayat. Ada. Ya Allah, Habib disuruh pulang ke Yaman. Innalillah. Insyaallah. Yang kedua, istilah keluarga Nabi Ahlul Bait. Innama yuridullahu liyudhliba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira.
Maka kata Imam Syafi'i, salah satu di antara madhab yang tepat. Saking mulianya Imam Syafi'i itu sampai ada jawara namanya Imam Syafi'i. Di Senen dulu ada jawara tapi bekerja sama dengan penjajah. Namanya Mugni. Mugni berebut lahan di Senen dengan Muhayyar. Akhirnya dipegang sama Muhayyar. Datanglah Imam Syafi'i. Muhayyar kalah sama Imam Syafi'i. Jadi di Senen, di Jakarta Pusat, dekat Kuitang, dulu ada penguasa jawara namanya Imam Syafi'i. Belajar bela dirinya sama Habib, namanya Habib Abdul Qadir Al-Haddad. Jadi dari dulu ulama habaib sudah terbina, nggak bisa dipisahkan. Dalam diri kita sudah menyatu cinta dengan ahlul bait, dengan ahli kerabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang ada orang nyuruh kita benci, nggak bakal bisa. Cinta itu nggak bisa dipisah. Cinta yang sudah menyatu nggak bisa dipisah. Al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dia cinta. Cinta sama zuriyah Rasul, cinta sama ahlul baitnya Nabi, cinta sama ahli kerabatnya Nabi, bakal berkumpul. Yang benci sama ahli kerabat Nabi, yang benci sama ahlul baitnya Nabi, yang benci sama zuriyahnya Nabi, nggak ketemu nanti di akhirat. Hati-hati. Ini konspirasi. Ini sebuah proyek adu domba. Ini proyek adu domba, adu domba, adu. Udah jangan diingetin nyanyiannya dah. Hapus nyanyiannya. Iya. Anti habaib. Anti habaib. Lanjut. 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 Ya Allah. Stres. Kata Imam Syafi'i, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzala, tafatun min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata. Kata Imam Syafi'i, wahai ahlul baitnya Rasulullah, hubbukum, mencintaimu itu fardun, menjadi sebuah kewajiban. Minallah, dari Allah, fil Qur'ani anzala, sebagaimana di dalam kitab suci Al-Qur'an. Orang yang benci sama Nabi, sholat nggak baca sholawat, la sholatalah, nggak sah sholatnya. Maka bacaan sholawat di dalam sholat menjadi rukun. Kalau nggak dibaca sholawat, nggak sah sholat. Dia benci sama dzurriyyah, sama ahlul baitnya Nabi. Ketika sholat cuma baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ahlul baitnya dia benci, dia nggak baca wa ala ali, dia nggak baca, la sholat nggak sah. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, makamnya ada di Yaman, pemakaman Zambar. Saya seminggu di Yaman, begitu ketemu sama Habib Umar Al-Hafiz, sholat subuh langsung diundang sarapan pagi di rumahnya. Saya bawa orang, saya bawa jamaah, saya ajak. Saya nggak kasih informasi kalau saya mau datang, tapi itu sarapan pagi udah ada semua. Satu nampan nasi mandi laham. Apa laham? Nasi mandi kambing, daging kambing. Itu saya lihat menunya di atas nasi paha
bagian belakang, nggak dipotong-potong. Kalau kita Idul Adha satu paha dipotong 30. Dicincang ada. Cincang. Sana kemarin saya makan bertiga satu paha. Masya Allah. Masya Allah. Siang saya diundang makan sama Syekh Muhdor. Saya kira diundang makan, selesai sholat zuhur langsung ada makanannya. Diajak ke rumah, rumahnya 3 lantai, Syekh Muhdor. Saya di lantai ketiga, disuruh lihat, motong kambing dulu, disiangin dulu, baru dimasak. Makannya 2:30. Berkah. Kalau orang Bogor 2:30 mindo. Kalau di Yaman 2:30 makan siang. Malam saya diundang makan sama Syekh Ali Baharuni, pondok pesantren Tahfiz Quran wal Kutubus Sittah. Saya diundang makan. Paginya diundang sarapan sama Habib Salim Tarif. Diundang lagi makan siang di kampus Al-Ahqaf. Diundang makan lagi di perkampungan tempat lahir Habib Ali, pengarang Maulid Simtud.